Kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, lalu suara iblis mana yang lantang teriak di jalan? Hal lazim dalam demokrasi, pemimpin politik selalu mengikatkan dirinya pada janji kampanye. Kalau René Descartes terkenal dengan adagiumnya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi dalam politisi hari ini selalu identik dengan aku berjanji maka aku ada. Citra dan janji kampanye itulah yang oleh Elm Alfian katakan akan menyumbang bagi terbentuknya labirin kekuasaan pasca pemilu. Meskipun pada akhirnya kita semua tahu muaranya sama, pengkhianatan. Inilah yang oleh Nikita Khrushchev katakan, politik itu semua sama. Mereka berjanji membangun jembatan, meskipun tak ada sungainya. Di sisi lain, ada harapan buta masyarakat pada kekuasaan berikut demokrasi hari ini. Mirip dengan Jose Accardo Buendia, tokoh utama dalam novel 100 Tahun Kesunyian, Gabriel Garcia Marquez, yang tetap dalam obsesinya untuk mempertahankan kebodohannya. Padahal suara rakyat, suara Tuhan adalah delusi sebagai penenang di tengah kungkungan kekuasaan. Untuk melanggengkan kekuasaan, melegitimasi anarki, dan meredam aksi. Kekuasaan tidak hanya membentuk musuh imajiner, tetapi juga solusi imajinatif, bahwa rakyat punya kuasa untuk menentukan segalanya, dari menentukan dengan apa ia akan makan esok harinya, hingga menentukan standar nilai baik buruk, benar salah, dan kebijakan ke depannya. Pandangan ini seolah menjadi opium yang berfungsi sebagai obat penenang untuk mempertahankan harapan publik pada sistem dan kekuasaan. Sebuah mimpi yang direkayasa bagi orang-orang yang masih merasa peka pada ketidakadilan. Milan Kundera pernah bilang perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Pada titik ini, kekuasaan berkendarakan demokrasi tidak hanya memupuk kepercayaan, mempertahankan harapan publik pada kekuasaan dan wakilnya, tapi juga menghilangkan ingatan. Sebuah memori merekam janji yang berhenti di ujung lidah, tentang ketidakadilan yang terus dipelihara, tentang ketimpangan yang semakin tajam, dan setiap suara yang dibungkam. Lantas, masih layakkah kepercayaan kita pertaruhkan pada sistem dan kekuasaan yang kerap kali melakukan pengkhianatan? Sebagaimana Buendia yang kekeh dalam kebodohan, ataukah sudah habis keberanian kita untuk bertaruh pada pilihan yang lebih layak? Ini patut kita pertanyakan. Bagaimana mungkin manusia menentukan kebijakan yang hak bagi semua, sementara dalam dirinya sendiri ada ketidakcukupan?